Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pak Sigit, keberlanjutan dari terbongkarnya kasus Ferdy Sambo minimal ada dua hal. Ya. Bapak membubarkan Satgasus Merah Putih. Ya. Lalu sempat heboh lagi soal konsorsium 303. Ya. Kita ke Satgasus Merah Putih. Ya. Kenapa Bapak bubarkan itu? Apakah karena memang masih ada cengkraman atau kewenangan Ferdy Sambo di situ yang mempersulit proses hukum? Baik, jadi sejarah dari Satgas Merah Putih ini sendiri pun sebenarnya perlu sedikit saya jelaskan bahwa ini Satgas didirikan di tahun 2016 pada saat itu oleh para Kapolri pendahulu saya. Saat itu tugasnya memang dia melakukan, Satgas ini melakukan penyelidikan dan membantu melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang memiliki implikasi nasional, baik yang di dalam maupun luar negeri. Proses awalnya Satgasus ini memang kita minta untuk bisa membantu melakukan percepatan baik dalam koordinasi juga dalam upaya-upaya melakukan penyelidikan, penangkapan. Sebenarnya selanjutnya ini kemudian diserahkan kepada satker-satker terkait apakah itu Polda ataukah itu Mabes. Namun karena kita kemarin tentunya memperhatikan aspirasi publik juga bahwa ada kekhawatiran terhadap awak-awak personil yang di Satgas Merah Putih ini karena Ferdy Sambo adalah mantan Kasatgas Merah Putih, dan kita juga melihat bahwa saat ini satker-satker baik Polda dan Mabes tentunya juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya sampaikan tadi. Tentunya Satgas Merah Putih kemudian saya bubarkan. Ya. Soal konsorsium 303. Oke. Munculnya bukan dari internal Polri, Pak. Ya. Dari media sosial. Oke. Seberapa akurat informasi yang beredar itu? Baik. Jadi begini, pasca muncul diagram itu, kita juga lakukan penindakan, dan saat itu saya secara tegas dan kencang saya sampaikan kepada seluruh jajaran untuk menindak tegas segala macam bentuk perjudian. Dan pada satu saya minta untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh karena faktanya memang ada dan masih terus berjalan. Di kurun waktu 1 bulan itu kurang lebih ada 1027 judi yang terkait dengan judi online yang kita tangkap ya, dan 1072 terkait dengan konvensional, termasuk tersangkanya yang terkait ada 1426 dan 2114 untuk judi yang konvensional. Dan saya minta untuk tersangka-tersangka ini yang kebanyakan memang pelaku-pelaku lapangan yang mengkompulir dan sebagainya untuk ditarik ke atas. Dan saya kira ini juga saya minta untuk dibuktikan oleh para Kapolda dan pejabat Mabes juga. Kelihatan waktu itu saat Bapak memerintahkan langsung masif, Pak. Ya. Banyak sekali bermunculan kasus penggerbekan, penangkapan judi online. Ya. Tapi itu setelah Pak Sigit memberikan perintah. Ya. Sebelum-sebelumnya mungkin damai-damai saja. Perjudian online masih terjadi, konvensional juga masih terjadi. Kenapa sebelum Pak Sigit memberikan perintah, seakan-akan itu didiamkan? Termasuk isu ada saweran dan setoran ke pihak kepolisian. Ya, saya kira memang itu fakta ya. Walaupun sudah ada penangkapan, tapi ternyata juga masih ada judi online dan judi konvensional. Artinya saya melihat bahwa penegakan hukumnya main-main. Kan begitu. Walaupun kita juga sudah menangkap sebenarnya beberapa orang yang terlibat dengan kasus-kasus perjudian. Ada 4 orang yang kita proses di tahun 2021 dan 2022 ini. Ada 12 orang yang kita proses terkait dengan keterlibatannya. Karena itu kemarin saya minta bahwa ini yang terakhir, saya nggak mau lagi ada yang namanya judi ataupun judi online. Jadi pertaruhannya kalau masih ada gampang saja. Kalau di satu wilayah Polres tertentu masih ada, berarti Kapolresnya bermasalah. Kalau di satu Polda ada beberapa Polres yang masih ada perjudian, artinya Polres dan Kapoldanya bermasalah.
ada judi di beberapa polda, berarti pejabat mabesnya bermasalah. Jadi mereka yang akan saya potong. Baik. Jadi saya kira saya tidak main-main, silakan nanti dibuktikan oleh para Kapolda, para Kapolres dan juga pejabat mabes. Saya sudah sampaikan pesan ini. Kalau saya temukan di lapangan masih ada, berarti saya anggap mereka masih main-main. Dan Anda nggak akan bisa diajak untuk... Saya pasti turunkan anggota siapapun itu, pangkatnya pasti saya potong. Oke, baik. Pak Sigit, soal perjudian, terutama perjudian online, banyak sekali yang kemudian ditangkap. Ya. Tapi dari sejumlah pemberitaan, yang ditangkap itu level pekerja, atau mungkin level manajemen saja. Bandar-bandar besarnya, Pak, udah kabur. Memang jadi DPO, tapi kenapa itu bisa lolos, Pak? Ada info jangan-jangan informasinya sudah bocor, atau bahkan dilindungi oleh oknum yang menerima uang judi online. Apa tanggapan Bapak? Baik, jadi saya sudah sampaikan juga bahwa beberapa waktu yang lalu saya hubungi PPATK untuk kemudian bisa ikut membantu bagaimana perjalanan transaksi. Memang ada upaya-upaya pengelabuan dan penggunaan layer ya, sehingga kemudian untuk mengarah kepada sosok-sosok besar itu kemudian menjadi sedikit terganggu. Tapi ini tentunya kan tantangan kita untuk membereskan, dan saya membentuk tim untuk menganalisa tersebut dengan teman-teman dari PPATK terkait dengan mereka yang kabur seperti di Medan. Kemarin kita sudah minta, saya perintahkan untuk Kapolda membuat cekal dan juga membuat threat notice. Ya, tentunya nanti kalau yang bersangkutan pilihannya tinggal menyerahkan diri atau kita tangkap di luar, dan tentunya saya sudah sampaikan tolong untuk semua kasus yang terkait dengan perjudian, apalagi menyangkut dan mengarah kepada bandar yang kemudian biasanya itu kemudian dialihkan, kemudian disamarkan dengan bekerja sama dengan kelompok-kelompok tertentu yang terbiasa melayani jasa-jasa penukaran untuk membuat itu menjadi tersamar. Saya minta untuk diproses TPPU, dan saya minta, dan tim sekarang sedang bekerja. Jadi saya juga ingin bahwa ini tidak hanya menyentuh kelas bawah, tapi bisa sampai kelas atas, atau paling tidak proses TPPU dan pengembalian ini terhadap negara ini menjadi salah satu tugas dari tim sus yang harus bisa dituntaskan. Apalagi kemarin sempat muncul isu ada transaksi besar sekali Mbak ya, 155 triliun, dan ini kan tentunya menjadi tantangan bagi kami dari tim untuk kemudian menganalisa bersama-sama dengan teman-teman di PPATK peristiwanya seperti apa, sehingga kemudian mana yang bisa kita lakukan penyitaan karena memang ada indikasi terkait dengan TPPU-nya. Ini tentunya progres kita ke depan. Ya. Bahwa secara internal, adakah kemudian investigasi dilakukan? Siapa-siapa ini polisi yang mungkin menerima jatah preman untuk mengamankan judi-judi ini, Pak? Ada beberapa nama kemarin masuk dari PPATK. Saat ini sudah saya minta Propam untuk memprosesnya. Dan tentunya kita akan melakukan hal yang sama, karena memang ini sudah menjadi perintah saya. Jangan main-main lagi dengan hal seperti ini, ya tentunya nanti kita tindak tegas. Ya. Pak Kapolri berkali-kali tagar di media sosial, hashtag percuma lapor polisi, itu muncul. Itu juga punya dasar. Banyak proses hukum yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Banyak proses hukum yang tebang pilih. Apa yang Bapak akan lakukan supaya tagar itu tidak muncul lagi dan hashtag percuma lapor polisi itu hilang? Dari awal saya sudah sampaikan kepada anggota bahwa kita siap untuk menerima aspirasi publik sebagai bentuk pelayanan kita. Saya sendiri, akun pribadi saya itu hampir setiap hari menerima 50 pengaduan. Jadi kalau orang nge-tag Bapak di Instagram, mention nama Bapak, itu dibaca beneran ya Pak? Ya, dibaca sama kita. Ada prosesnya jika laporannya bisa terbukti? Jadi begitu ada, ini yang biasa saya lakukan, begitu masuk maka ini ditangani oleh siapa? Misalkan Polda,
Polres atau Mabes biasanya kita teruskan. Dan di situ kemudian kita minta untuk responnya terhadap penanganan kasusnya seperti apa. Dan biasanya itu cepat. Kemudian ada juga yang seharusnya bisa dilaporkan di Dumas Presisi dan Propam Presisi. Karena memang itu adalah layanan-layanan pengaduan yang sebenarnya kita berikan kepada masyarakat. Dan saya minta ini untuk terus disosialisasikan. Dan saya sebenarnya sudah perintahkan kepada para pimpinan, apakah itu Kapolda, apakah itu pejabat utama, apakah itu Kapolres, untuk membuka layanan yang sama. Sehingga kemudian masyarakat tidak perlu harus viral dulu baru kemudian ditangani. Ya, walaupun kadangkala memang juga kecepatan penanganan karena memang SOP dari penyidikan dan kemudian pelayanan tersebut tentunya kan harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat. Nah ini kadangkala karena sumbatan komunikasi kemudian terjadi hal-hal seperti viral. Tapi buat kami itu bagian dari aspirasi ataupun reaksi publik yang harus kita tindak lanjuti. Jadi saya selalu sampaikan ada viral ataupun tidak ada viral, maka tugas kita begitu ada laporan khususnya terhadap masyarakat yang memang membutuhkan kehadiran Polri, karena ini memang utamanya masyarakat kecil yang kemudian masih melihat bahwa terhadap mereka yang kecil ini tidak akan dilayani, polisi lebih melayani hal-hal yang mungkin dilaporkan oleh masyarakat kelas-kelas tertentu. Ini saya minta untuk ini bisa diubah. Ini adalah bentuk kita untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Di samping tadi yang melanggar kita potong, tapi juga perbaikan terhadap kualitas pelayanan kan juga harus kita laksanakan. Akun Biorka, terakhir Pak Mahfud MD mengatakan sudah tahu profilnya dan lokasinya. Ya. Siapa Pak Biorka itu?